Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Perkenalkan, saya Maria Ulfa. Senang sekali saya bisa berkesempatan untuk hadir di sini dan menyampaikan materi seminar kali ini, yaitu tentang otak manusia yang ternyata tidak dirancang untuk membaca. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu. Untuk mendapatkan informasi, Anda lebih suka nonton YouTube atau podcast, atau lebih suka membaca? Karena yang akan saya bahas kali ini ada kaitannya dengan itu. Kenapa beberapa dari kita lebih cenderung suka nonton daripada membaca untuk mendapatkan informasi? Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sel saraf otak manusia telah dirancang untuk memungkinkan mata kita melihat, telinga kita mendengar, dan pita suara kita untuk memproduksi suara atau berbicara. Jadi kemampuan membaca kita bukan bawaan lahir. Otak kita tidak punya bagian khusus yang memungkinkan kita untuk bisa membaca. Nah, di sini saya akan jelaskan bagian-bagian otak mana saja yang membantu kita bisa membaca. Nah, sudah terlihat di layar ya. Di situ ada ilustrasi bagian-bagian otak kita yang secara garis besar itu dibagi menjadi 4 bagian, atau yang umumnya disebut lobus. Ada lobus frontal di bagian depan, kemudian ada lobus parietal, itu otak bagian tengah, kemudian ada lobus temporal yang letaknya antara pelipis dan telinga di samping sini. Terus ada lobus oksipital, otak bagian belakang. Jadi ada lobus frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Nah, dari 4 bagian ini saya akan jelaskan area yang spesifik yang kita pinjam untuk memungkinkan kita bisa membaca. Bagian otak mana saja yang membantu kita untuk membaca. Nah, ini adalah 3 bagian otak yang secara spesifik membantu kita membaca. Pertama ada korteks temporoparietal, itu area pertemuan antara lobus temporal dan lobus parietal. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk mencerna informasi secara auditori. Nah, memungkinkan kita bisa memahami apa yang kita dengar. Oke, Anda bisa mendengar apa yang saya bicarakan dan Anda bisa memahami apa yang saya katakan. Nah, berarti itu bagian otak situ yang membantu Anda yang sedang bekerja. Lalu ada korteks oksipito-temporal, itu area pertemuan antara lobus oksipital dengan lobus temporal. Nah, ini bagian otak ini bertanggung jawab untuk mencerna informasi secara visual. Nah, saat kita membaca, kita lihat bentuk hurufnya. Kita bisa tahu, oh ini huruf A, oh ini huruf B. Terus kita juga bisa tahu rangkaian huruf-huruf ini dibacanya seperti apa. Nah, itu bagian otak ini yang bekerja, yaitu korteks oksipito-temporal. Kemudian ada korteks frontal inferior yang membantu kita melafalkan bunyi ucapan atau kata yang kita lihat. Nah, saat kita bisa belajar membaca, kita awalnya kan melihat hurufnya dulu, melihat
rangkaian hurufnya dulu. Oh, kita tahu ini huruf A, P, E, L. Oh, bacanya apel. Nah, kita bisa melafalkan kata itu dengan benar. Itu adalah fungsi dari bagian otak kita tadi. Jadi, kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang sangat kompleks, yang hampir melibatkan seluruh bagian otak untuk bekerja sama. Nah, makanya itu adalah alasan mengapa kita lebih suka nonton daripada membaca. Karena saat nonton itu kerja otaknya tidak terlalu berat, karena memang sudah dirancang seperti itu. Saat kita nonton, kita mencerna informasi itu dari visual, ya, dan juga dari auditori atau pendengaran. Sedangkan membaca itu membutuhkan bagian otak yang lain, tidak hanya bagian otak yang berfungsi untuk melihat, untuk mendengar, tapi juga untuk melafalkan katanya. Jadi ibaratnya saat kita membaca itu kita memecah kode, kita menerjemahkan bentuk-bentuk huruf menjadi satu rangkaian kata. Saat kita baca sesuatu, kita bisa tahu nih, oh, hurufnya seperti ini, dirangkai jadi kata ini, artinya ini. Nah, itu pekerjaan yang melelahkan otak gitu. Jadi makanya kita cenderung lebih suka nonton daripada membaca. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini tidak dijadikan alasan untuk Anda malas membaca ya. Terus bilang, oh, pantesan aku gak suka baca, pantesan aku kalau baca tuh ngantuk gitu. Semoga malah justru bisa memotivasi Anda untuk terus membaca, untuk terus melatih otak Anda dengan membaca. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.